Jadi kerjanya tuh pagi-pagi buta gitu. Oke, berarti mata Mas Setio merah ini karena kurang tidur berarti ya. Berarti karena kurang tidur. Oke. Kemungkinan kayak gitu. Menteri Membangun ekosistem usai surat tekstil terancam kehilangan pekerjaan dan 70% usaha hotel serta restoran yang terletak di rencana melakukan transaksi. Halo para pejuang rupiah, manusia terkuat di bumi, sandwich generation yang lebih mudah dapat gebetan daripada dapat kerja. Semoga masih semangat untuk hidup. Bersama saya Andri Giwanggara di Gendaris Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang dunia kerja, karir, dan segala drama yang ada di dalamnya. Kita bakal kupas tuntas suka duka dunia kerja, mulai dari perjuangan cari kerja, budaya kerja di kantor, bos yang nyebelin, rekan kerja Gen Z, dan sampai isu PHK, tantangan ekonomi saat ini. Jadi jangan kemana-mana, siapkan cemilan dan kopi, dan langsung aja kita mulai. Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang masih muda, keren, dan kreatif. Selamat sore Mas Setio. Sore Mas Andri. Oke, Mas Setio mungkin boleh memperkenalkan diri singkat sebentar dan mungkin nama Instagramnya, karena ini pasti banyak cewek-cewek yang mau tahu apa Instagramnya Mas Setio. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Setio Nugroho. Saya fresh graduate di kampus Polimedia dan untuk nama Instagram saya ada Setio NGRH. Oke, Mas Setio, thank you Mas Setio. Nih, by the way apa kabarnya nih Mas Setio? Alhamdulillah baik banget Mas. Oke, thank you Mas Setio udah datang ke sini meluangkan waktu kita sharing. Nih karena kita memang mau sharing-sharing mengenai dunia kerja. Nah, kebetulan Mas Setio saat ini sudah bekerja. Alhamdulillah. Dan masih baru ya Mas, kalau berapa bulan sih sekarang yang di tempat yang sekarang nih Mas? Kalau untuk yang di tempat sekarang ini baru 2 bulan Baru 2 bulan. Masih baru 2 bulan. Nah, ini kan menarik nih. Gimana pengalaman kerja pertama? Nah, kalau Mas Setio gimana Mas? Kalau untuk pengalaman kerja pertama tuh mungkin beratnya itu untuk beradaptasi ya. Beradaptasi di dunia perkantoran, harus beradaptasi dengan teman-teman kantor. Bagaimana, dan untuk deadline juga harus disesuaikan dari diri kita masing-masing sih Pak. Oke. Nah, Mas, berarti kalau biasanya kan anak-anak desain ini dia waktu masih kuliah juga biasanya dia udah ada kerjaan-kerjaan yang dia kayak kerjaan sampingan. Mas Setio gitu juga nggak sih? Kebetulan saya juga pas masa-masa kuliah tuh freelance design juga sih Mas, untuk beberapa event-event atau perusahaan-perusahaan juga kayak gitu. Berarti udah punya pengalaman di bidang desain? Iya, kebetulan udah ada pengalaman juga di sana. Oke. Nah, Mas Setio, kesulitan kalau kita kerja sebagai as a designer itu apa sih? Kalau mungkin kesulitannya itu kalau sebagai desainer ya, untuk mencari-cari ide sih yang susah, dan untuk memenuhi deadline dari klien-klien itu yang agak crowded gitu. Kita harus menyesuaikan antara diri kita dan klien sih Mas. Oke, nah ini kan Mas Setio 2 bulan nih tadi Mas Setio bilang nih. Nah, kira-kira di tempat yang sekarang udah ada deadline yang seperti itu nggak? Wah, kebetulan sudah ada sih, dikejar-kejar deadline pasti ada ya. Dikejar deadline ya. Untuk setiap desain dan untuk setiap project pasti ada sih itu. Oke, nah dalam pekerjaan yang sekarang bekerja sebagai tim atau memang Mas Setio punya pekerjaan yang ini pekerjaan gue spesifik nih di sini gitu atau gimana Mas? Kalau untuk pekerjaan yang sekarang sih sebagai tim ya, untuk mengerjakan projectnya, tapi dibagi-bagi setiap orang memegang satu project itu. Oke. Nah Mas, gimana teman-teman kerja di kantor yang sekarang? Asik atau gimana Mas? Kalau teman-teman kantor alhamdulillah banget sih, enak ya. Untuk adaptasinya juga baik gitu, mereka menerima dan supporting banget sih. Yang paling penting tuh supporting mereka, jadi ada semangat untuk bekerja lagi gitu. Oke, berarti Mas Setio kan ini paling kecil, paling muda dong sekarang di kantor sekarang, atau ada yang lebih muda lagi nggak? Kebetulan ada yang lebih muda dari saya. Ada yang lebih muda dari, oke, berarti masih ada yang lebih muda ya. Oke. Nah, Mas Setio, waktu kuliah, ini kita balik lagi ke waktu kuliah nih. Waktu kuliah bagaimana Mas Setio membagi antara waktu untuk kuliah dan untuk pekerjaan yang tadi Mas Setio bilang bahwa dikejar-kejar sama deadline itu gimana Mas? Kalau untuk pembagian waktu tuh biasanya saya baginya itu siang sampai sore tuh biasanya ngerjakan tugas kuliah ke kampus gitu. Untuk mengerjakan program project-project dari desain freelance tuh biasanya malam gitu Mas. Biasanya tuh kalau orang-orang untuk yang freelance kerja malam dari pagi sampai
sampai siang baru ngerjain, nanti siangnya itu ke kampus kayak gitu. Jadi Oh. kerjanya tuh pagi-pagi buta gitu. Oke, berarti mata Mas Setio merah ini karena kurang tidur berarti ya. Berarti karena kurang tidur. Oke. Kemungkinan kayak gitu. Berarti hampir semua anak desain itu pasti kurang tidur. Kurang lebih sih kalau misalkan yang freelance ngerjain project sampingan pasti biasanya kayak gitu sih. Oke, ya. Nah, Mas, untuk pendapatan desainer nih kalau boleh tahu pada saat inilah gitu. Ini menurut Mas Setio gimana? Kalau untuk pendapatan Worth it enggak gitu? Kalau untuk pendapatan di tempat saya sekarang worth it sih. Untuk saya sebagai fresh graduate tuh cukup lah untuk menghargai untuk project-project ini. Misalnya nih, kalau seorang desainer nggak bekerja kantoran seperti Mas Setio, bekerjanya freelance, kira-kira bisa nggak mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau itu sih mungkin agak berat ya Mas, karena kan untuk klien-klien dan project itu nggak selalu datang setiap hari atau setiap saat ya. Jadi itu mungkin butuh waktu yang lama sih kalau untuk mencapai itu target atau punya tujuan itu. Oke. Nah, berarti Mas Setio ini tidak seperti yang di berita-berita, karena kan di berita-berita yang sekarang misalnya kayak orang banyak menceritakan atau mengalami cari kerja itu sulit banget. Nah, Mas Setio kan bisa dikatakan baru lulus. Iya. Baru lulus berapa lama Mas langsung kerja? Untuk jarak dari wisuda sampai kerja itu 2-3 minggu sih, saya langsung masuk ke perusahaan yang sekarang. Oke, 2-3 minggu. Berarti kan nggak ngalamin cari kerja yang sulit. Ya, alhamdulillah enggak sih. Padahal di Indonesia saat ini banyak orang yang cerita Iya. dan mengalami cari kerja yang sulit. Ini benar nggak? Kira-kira teman-teman Mas Setio yang lulus gimana? Kalau teman-teman yang lulus gimana? Yang satu angkatan yang lulus wisuda bareng nih, gimana, mereka udah pada kerja atau gimana? Kalau untuk yang satu angkatan sih kemungkinan masih banyak juga sih beberapa yang belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai sama dirinya mereka sih Mas. Karena kan emang kesulitan dari diri ingin yang mau kayak gimana, atau dari kriteria pekerjaannya susah, seperti itu sih. Jadi beberapa banyak yang juga yang belum dapat. Berarti kalau dikasih persentase 1-100% dari satu angkatannya Mas Setio yang lulus wisuda tahun ini berarti ya? Iya. Tahun lalu, sorry, 2024 ya? Iya, 2024. 2024 nih, wisudawan 2024 dari jurusannya Mas Setio. Ada berapa persen nih yang kira-kira masih nganggur, Mas? Kalau untuk jurusan ya mungkin ya. Kita jurusan perkecil ya, aja kita soalnya jurusan kurang ya. jurusan. Kalau jurusan itu mungkin hampir 50 kali ya, 50-60 kali ya. 50-60% berarti angka yang lumayan besar Lumayan ya. besar. Dan memang berarti data tentang pengangguran ini benar adanya, karena di berita itu ada sekitar 7 juta kurang lebih pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Nah, Mas, kira-kira nih Mas, kalau teman-temannya Mas Setio kita perkenalkan aplikasi ini, kira-kira membantu nggak Mas? Coba Mas dilihat Mas. Jadi kami mau memperkenalkan aplikasi Gendaris, cara baru untuk mencari kerja dan mencari tenaga kerja. Jadi aplikasi ini merupakan gabungan antara aplikasi sosial media, aplikasi kencan, dan lowongan kerja yang dikemas menjadi satu. Gendaris melakukan perubahan revolusioner dengan mengganti bentuk CV dan lowongan kerja yang konvensional, bentuk tulisan, menjadi video. Kami menyebutnya CV dan lowongan berbasis video singkat. Nah, kira-kira gimana Mas experience-nya Mas? Untuk aplikasinya menurut saya worth it banget sih. Untuk sebagai freelancer tuh mungkin sangat membantu Mas. Karena tuh kalau platform-platform lain itu mungkin hanya bertemu lewat via chat. Kalau ini kan bisa ketemu orangnya. Iya, bisa ngeliat orangnya karena ada iya, video singkatnya. Iya. Penjelasannya juga lebih menarik sih untuk sebagai pencari kerja atau yang mencari kerja Mas. Nah, berarti ini bisa membantu teman-teman ya, Wah, sangat yang membantu masih sih, Mas. pengangguran ya. Iya. Mudah-mudahan teman-temannya nanti tahu aplikasi Gendaris. Harapan kami, Gendaris dapat berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dan siapapun yang membutuhkan tenaga kerja di luar sana dapat terbantu. Cukup rekam, kirim, dan kerja.